kita buka halaman pertama. Sudah. Kita hari ini akan belajar materi bagaimana menyusun anggaran. Di sini ada ibu-ibu yang pandai menyusun anggaran. Di sini ada ibu-ibu yang suka atau pandai menyusun anggaran. Semuanya alhamdulillah bisa. Tapi kira-kira dicatat apa? Betul. Tentang buku. Oh, kenapa ibu? Tahu. Sudah paham. Kalau kita hanya memprediksi, oh paling banyak pengeluaran dari pendapatan, itu sebenarnya kalau kita rajin atau membuat atau menyusun anggaran, itu kita bisa lihat kira-kira yang katanya pengeluarannya banyak, itu termasuk keinginan atau kebutuhan. Keinginan. Ada yang bilang keinginan, ada yang bilang kebutuhan. Kebutuhan nggak ada nilainya. Oke. Jadi saya mau tanya dulu, kira-kira kebutuhan itu apa, Ibu? Iya, betul sekali. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi, wajib. Kalau misal tidak dipenuhi, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Itu pengertian kebutuhan. Satu lagi keinginan. Apa itu keinginan? Iya, betul sekali. Keinginan itu merupakan segala sesuatu yang bisa ditunda, dan jika tidak dilakukan itu tidak akan banyak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita akan belajar terkait kategori mana yang termasuk ibu itu kebutuhan, dan kategori mana yang termasuk ibu itu keinginan. Kalau memang itu keinginan, ibu angkat kedua tangan. Kalau misalnya itu kebutuhan, angkat satu tangan. Untuk kategori pertama ada bayar listrik. Itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, betul, karena listrik itu kan termasuk sumber penerangan. Jadi itu hukumnya wajib. Terus bayar utang. Kebutuhan. Betul, misalnya berhutang pada seseorang itu kan berarti udah jadi tanggung jawabnya ibu. Jadi itu bersifat kebutuhan. Arisan itu kebutuhan. Keinginan. Ada yang kepengenan, ada yang keinginan. Jadi tergantung ibu. Keinginannya banyak. Dalam melaksanakan arisan itu tergantung ibu nih mempunyai pendapatan untuk ditabung. Arisan itu kan kayak tabungan, misal kayak keluar pertama jadi utang, tapi kalau keluar terakhir jadi tabungan. Jadi arisan itu termasuk kebutuhan. Tapi misal ibu tidak ada atau tidak ada pandangan kira-kira nanti kalau arisan saya bisa seterusnya atau tidak ya. Nah itu perlu dipertimbangkan. Berarti itu juga termasuk kebutuhan. Iya, terus beli makanan kira-kira itu kebutuhan. Kebutuhan karena itu sebagai sumber nutrisi kita. Terus ada perlengkapan mandi, Bu. Kebutuhan karena buat kebutuhan mandi, perlengkapan mandi. Kebutuhan segala-galanya. Buat kebersihan kita dan keluarga kita. Tabungan. Kebutuhan atau keinginan. Betul. Tabungan itu termasuk kebutuhan. Dengan kita menyusun anggaran, insya Allah kita bisa mengetahui kira-kira ada sisa atau tidak. Sisa dari pengeluaran tadi kita tabung. Jadi sebenarnya tabungan ini sangat berguna ketika kita dihadapkan pada situasi yang mendesak. Terus apa boten? Berarti sifatnya kebutuhan. Pulsa.
kira-kira kebutuhan atau keinginan? Ada yang kebutuhan dan keinginan. Iya, pesan itu sifatnya kebutuhan dan keinginan. Disebut kebutuhan jika memang pulsa tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya sekarang kan lagi zamannya daring ya, berarti buat belajar anak atau ingin memberi kabar penting pada keluarga itu kan membutuhkan pulsa. Nah, bersifat keinginan itu jika digunakan untuk apa? Untuk TikTok, untuk main game, keinginan Facebookan, keinginan. Uang jajan kira-kira kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ya, sebenarnya itu maksudnya keinginan, kebutuhan ya. Tapi sebenarnya uang jajan ini bisa menjadi keinginan. Misal kayak ibu-ibu daripada jajan di luar kan mending kita bekal dari rumah daripada harus beli jajan di luar. Terus rokok kira-kira kebutuhan atau keinginan? Keinginan, betul sekali. Kalau bisa itu dihilangkan Bu, karena dapat mengganggu kesehatan. Jadi dia memberi perhatian daripada uang buat beli rokok, mending buat beli AKS atau buat beli lauk boleh. Tas baru kira-kira kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Selagi masih ada tas yang lain, digunakan tas yang lain terlebih dahulu ya. Jangan dulu beli atau ditunda. Insya Allah ya, berarti sudah bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan ya. Gilirnya, kalau misal saya bilang uang tidak cukup, ibunya jawab, ya diatur dong. Cukup segituan. Sampai nggih? Uang tidak cukup, Ya diatur dong. Juga dijual. Jadi dengan menyusun anggaran itu ada kelebihannya Bu. Yang pertama, mencegah munculnya pengeluaran berlebih. Jadi kita bisa memanfaatkan setiap rupiah itu dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, bisa membantu mencapai tujuan. Misal ibu dua cita-cita, nanti tahun depan pokoknya saya harus menyekolahkan anak saya perguruan tinggi. Jadi kan ibunya tujuannya semangat juga ngatur duitnya semangat. Memudahkan sehingga anak kelaksanaan. Terus yang ketiga, memudahkan Anda menabung. Terus yang terakhir, memberi ibu-ibu kendali. Sing tadinya misal ada sales ke rumah bawa sendal bagus-bagus, padahal sendal ibunya masih bagus. Tapi karena tidak ada kendali akhirnya utang. Malah nambah pengeluaran. Terus menyusun anggaran dan menentukan prioritas perlu didiskusikan bersama suami biar tidak menimbulkan perdebatan. Setuju apa mboten? Setuju. Kita coba lihat di halaman 7. Ini cara menyusun anggaran bulanan. Ada pendapatan ibu, niki adanya ibu Lili sama upah Pak Rusli. Ini pengeluaran uang jajan Dewi. Kadang-kadang anggaran itu semakin kita ada tambahan pendapatan, pengeluarannya juga tambah banyak. Jadi dalam menentukan atau menyusun anggaran itu ada yang harus ditunda, ada yang harus dikurangi, dan juga ada yang harus dikendalikan biar keuangannya stabil. Terus tabungan, susu, tas baru, masak. Kalau kita lihat Mana duduk dulu di sini. halaman 7 dan 8 itu antara pendapatan dan pengeluaran itu Banyak pengeluaran. tidak, yo 0, berarti seimbang. Terus kita lihat ke halaman 9, itu ada pendapatan anggaran bulanan selama bulan Maret. Lah pada pendapatan itu ada tambahan pendapatan Bu dari bantuan. Dari bansos. Jadi
sesuai tanggungan. Misal kayak punya anak sekolah, berarti uang bantuannya ya buat anak sekolah. Misal di sini ada 100-200. buat beli seragam, buat beli sepatu, buat buku dan alat tulis. Niku terkait dengan materi menyusun anggaran bulanan. Siap, Bu? Siap? Uang tidak cukup? Ya diatur dong.